Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah ya belajar tentang apa itu refleksi atau pencerminan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rotasi dan dilatasi. Nah, selain itu, kita juga perlu ingat kembali ya tentang operasi matriks. Nah, rotasi dan dilatasi biasanya banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, pergerakan baling-baling kipas angin, kemudian gerakan memutarnya roda, terus ada pergerakan komedi putar, kemudian perbesaran objek menggunakan mikroskop, dan sebagainya ya. Nah, di sini rotasi adalah putaran benda pada poros yang tetap. Nah, dengan kata lain, rotasi ini adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap titik pusat tertentu. Oke, nah di sini kita punya catatannya. Nah, catatan pentingnya adalah arah putaran jika berlawanan dengan putaran jarum jam, maka alfanya bernilai positif. Jika berlawanan, alfanya positif ya. Nah, kemudian arah putaran searah dengan jarum jam. Searah dengan putaran jarum jam ya. Nah, berarti alfanya negatif. Oke, sampai sini dulu paham ya? Oke, anak-anak, kita coba perdalam satu persatu ya. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu rotasi terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0. Nah, kita gambarkan seperti ini. Misalnya kita punya titik A di sini ya. Nah, titik A ini akan kita rotasikan terhadap titik pusatnya adalah 0,0 di sini, kemudian dirotasikannya sebesar alfa. Oke, nah ternyata dia memperoleh bayangannya di sini, yaitu A aksen. Nah, rotasi ini biasanya disimbolkan dengan R. Nah, di sini kita berlawanan dengan arah jarum jam ya, jadi kan ke arah atas ya. Kalau jarum jam kan pasti arahnya ke bawah kan? Nah, itu kan berarti artinya searah dengan jarum jam. Nah, sedangkan ini dari titik A ini digeser. Nah, dirotasikan sejauh alfa menghasilkan A aksen ini. Nah, sehingga ini alfanya berlawanan dengan arah putaran jarum jam ya. Nah, notasinya seperti ini. Rotasi dengan titik pusatnya O 0,0 dan besar sudutnya adalah alfa. Oke. Nah, kemudian apabila dituliskan dalam bentuk matematika seperti ini dan dengan menggunakan matriks kita peroleh bentuknya X aksen, Y aksen. Nah, kita peroleh di sini cos alpha, negatif sin alpha, dan cos alpha. Kemudian kita kali dengan titiknya X, Y. Oke, selanjutnya adalah pada bagian rotasi untuk sudut yang istimewa. Nah, siapa saja sih sudut istimewa itu? Ada 90 derajat, 180 derajat, dan juga 270 derajat. Kenapa ya disebut istimewa? Karena dia untuk nilai sin dan juga cosnya hanya sekitar pada 0, kemudian 1, dan juga negatif 1. Nah, selain itu, di sini kita punya 90 derajat. Kemudian kita punya dua kalinya dari 90 derajat. Kemudian kita juga punya tiga kalinya dari 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk lebih sederhananya saja, kita langsung nih, di sini kita punya pemetaan untuk rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, berarti kita punya A aksen yaitu negatif Y, X. Kemudian untuk yang 180 derajat, A aksennya siapa? Negatif X, negatif Y. Kemudian untuk yang 270 derajat, A aksennya siapa? Yaitu Y, negatif X. Nah, anak-anak di sini kita punya 0, negatif 1, 1, dan 0. Ini kita peroleh dari nilai dari sin dan juga cos sudut yang kita punya ini, oke? Nah, langsung saja pada contoh soal ya. Kita punya tentukan hasil rotasi titik
A dengan koordinat 2,-1 sebesar 90 derajat. Ingat ya, di sini alfanya dia ternyata berlawanan ya, karena dia bernilai positif, oke? Nah, di sini berarti berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, ini dirotasikan terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Nah, sehingga kita gunakan rumusnya tadi ya, sehingga kita peroleh. Di sini kita masukkan alfanya 90 derajat, kemudian kita punya nilai X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah -1. Oke? Nah, kemudian kita selesaikan. Cos 90 derajat berapa? 0. Kemudian negatif sin 90 derajat siapa? -1, ya kan? Kemudian sin 90 derajat siapa? 1. Cos 90 derajat adalah 0. Oke, nah kemudian kita selesaikan ini. Nah, kita peroleh X aksennya adalah 1 dan Y aksennya adalah 2, yaitu jadi hasil rotasi titik A-nya adalah A aksen dengan koordinat 1,2. Coba kita gunakan GeoGebra ya untuk menguji apakah benar ya seperti itu. Nah, misalnya kita punya titik A-nya adalah 2,-1. Ada di sini ya, kita punya titik A, kemudian klik kanan, klik setting, kemudian pada bagian show label kita ubah menjadi name and value. Oke? Nah, sudah kita close ini. Nah, kemudian kita peroleh seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya kita punya titik pusat juga. Berarti kita punya titik yang baru di sini, yaitu titik B ya di sini. Nah, kita ubah dulu. Namanya menjadi titik O. Kemudian show labelnya kita ubah menjadi name and value. Nah, seperti ini ya. Kondisi dari yang kita gambarkan dari soal tadi. Nah, kemudian pada bagian ini kita klik ya untuk melakukan rotasinya. Nah, kita klik bagian rotate around point. Nah, sudah kita klik dulu titik A-nya terhadap titik O, ya kan? Nah, kita beri sudutnya adalah 90 derajat. Karena kita berlawanan arahnya dengan putaran jarum jam, berarti kita gunakan counter clockwise ya, oke? Nah, kemudian kita peroleh, oh ternyata A aksen kita ada di koordinat 1,2. Ternyata benar ya. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Nah, perlu diketahui juga untuk menggunakan GeoGebra ini kita harus sesuai. Jadi, titik A kita rotasikan terhadap titik pusat ya. Jadi nanti jangan mengkliknya itu jangan titik O dulu baru titik A. Nanti akan berbeda hasilnya. Jadi kita harus mengkliknya titik A dulu baru titik O-nya, oke? Kemudian di sini pada handout-nya sudah Ibu berikan untuk yang gambar dari hasil GeoGebra kita tadi. Kemudian kita lanjut pada bagian yang kedua. Jadi rotasi terhadap titik pusat P. Nah, sekarang koordinatnya beda, bukan 0,0 lagi, tapi di sini kita punya M, N. Jadi, misalnya kita punya titik pusatnya di sini nih, ya kan? Kemudian kita punya titik A kita adalah di sini. Nah, kemudian diputar sejauh alfa derajat ya. Nah, ternyata bayangannya ada di A aksen sini. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa pemutaran ataupun rotasi yang kita lakukan ini adalah ke arah atas ya, berarti ini berlawanan dengan arah putaran jarum jam, oke? Nah, kemudian di sini untuk notasi secara matematisnya, dan di sini kita punya matriks untuk rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat M, N. Nah, jadi yang membedakan di sini kita punya, tadi kan kalau untuk yang 0,0 kita hanya X dan Y aja kan di sini. Nah, di sini kita perlu menambahkan dengan variabel X dikurangi dengan M, kemudian Y dikurangi dengan N. Kemudian kita tambahkan dengan matriksnya M dan N. Oke? Nah, coba kita pada contoh soal ya. Nah, di sini kita punya tentukan hasil rotasi titik B dengan koordinat negatif 1,4 sebesar 270 derajat. Nah, di sini alfanya positif ya, berarti
berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, ini rotasinya terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,1. Bagaimana? Nah, kita masukkan pada rumus yang sudah kita punya tadi. Nah, kemudian alfanya kita masukkan 270 derajat, oke. Nah, kemudian X-nya kita masukkan negatif 1 dan Y-nya 4. Kemudian M-nya adalah 2, oke. Kemudian N-nya adalah 1. Oke, nah kemudian kita selesaikan. Nah, kita peroleh ternyata X aksennya adalah 5 dan Y aksennya adalah 4. Oke, nah seperti ini. Jadi B aksennya adalah 5,4. Oke, kita cek ya. Kita punya titiknya berapa anak-anak di sini? Kita punya negatif 1,4. Ada di sini ya. Oke, kemudian kita klik ini ya. Bagian titik A-nya kita klik kanan, kemudian setting, show label. Show labelnya kita ubah jadi name and value, kemudian bagian name kita ketik B. Nah, oke, muncul seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat lagi titiknya, yaitu untuk titik pusat P, koordinatnya 2,1, ada di sini ya. Oke, klik kanan, setting, di sini ubah namanya menjadi P. Show labelnya, klik name and value. Nah, kita peroleh seperti ini ya. Oke, selanjutnya akan kita rotasikan. Berarti kita klik bagian ini ya. Nah, kemudian kita klik rotate around point. Oke. Nah, ingat ya, titik B-nya dulu, baru titik pusatnya. Terhadap berapa derajat? 270 derajat. Ingat di sini berlawanan dengan arah putaran jarum jam karena sudutnya positif. Kemudian kita peroleh hasilnya. Oke, sebentar ini. Nah, oke, kita peroleh seperti ini ya. Oh, ternyata benar nih. Hasilnya B aksennya terletak pada koordinat 5,4. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk tampilan hasil GeoGebra-nya, kita sajikan pada handout ya, seperti ini ya. Oke, seperti itu anak-anak, paham ya? Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu komposisi rotasi terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0. Nah, di sini kita punya komposisi. Nah, komposisi itu nanti ada rotasi pertama dan juga rotasi kedua. Jadi kita punya titik A di sini ya. Kemudian titik pusatnya di 0,0 ada di titik O sini. Kemudian kita rotasikan dulu terhadap A. Kita peroleh A aksen. Nah, setelah itu dari A aksen ini kita rotasikan lagi terhadap titik pusat, yaitu 0,0 kita. Nah, sejauh beta. Nah, kemudian kita peroleh A double aksen. Nah, untuk notasinya seperti ini ya. Dan di sini kita punya matriksnya, yaitu kita punya X double aksen dan Y double aksennya. Nah, kita peroleh dari cos alpha tambah beta. Jadi di sini sudutnya kita jumlahkan antara alpha dan juga betanya, oke? Nah, kemudian kita kali sama titiknya, yaitu X, Y. Oke, nah kita lanjut pada contoh soal ya. Oke, nah kita punya sini contohnya adalah tentukan hasil komposisi rotasi titik C dengan koordinat 4,2 sebesar 120 derajat, kemudian dilanjutkan sebesar 60 derajat terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan cara yang sudah ada tadi ya. Nah, kita kan punya rumusnya seperti ini ya. Kita punya alfanya 120 derajat dan betanya kita punya 60 derajat. Kita masukkan, kita jumlahkan dulu ini alfa dan betanya. 120 derajat tambah 60 derajat berapa? 180 derajat, oke? Nah, jadi nanti kita harus mencari cos 180 derajat itu berapa. Kemudian sin 180 derajat itu berapa, oke? Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, akhirnya menggunakan operasi matriks ya, ingat ya, perkalian matriks. Kemudian kita peroleh X double aksennya adalah negatif 4 dan Y double aksennya adalah negatif 2. Nah, jadi kita punya
Hasil komposisi rotasi titik C-nya adalah C double aksen dengan koordinat negatif 4, negatif 2 ya. Oke, kemudian bagaimana ya caranya menggunakan GeoGebra untuk bagian komposisi rotasi ini? Oke, kita gambar dulu ya titiknya. Kita punya titik C koordinat 4,2 ada di sini ya. Oke, ntar ini kita klik kanan titiknya, kemudian klik setting. Pada bagian show label, kita ubah menjadi name and value. Kemudian name-nya kita ubah menjadi C ya. Kemudian, nah ini titiknya ya. Kemudian kita punya apa lagi? Titik pusat. Berarti kita gambar lagi titik di sini. Oke. Klik kanan. Kemudian klik setting. Namanya diubah ya menjadi titik O. Dan show labelnya kita ubah menjadi name and value. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kemudian kita akan merotasikan titik C terhadap titik pusat 0,0. Berarti kita klik bagian ini. Kemudian klik lagi bagian rotate around point. Oke, nah titik C terhadap 0. Oke, nah di sini kita punya berapa derajat? 120 derajat ya. Oke, nah kita klik OK. Nah, kemudian kita peroleh hasilnya ada di sini C aksennya. Kemudian kita rotasikan lagi dari titik C aksen itu terhadap titik pusat 0,0. Kita klik bagian ini ya, rotate around point. Kemudian titik C aksen kita rotasikan terhadap titik 0,0 ini ya. Oke, sejauh berapa derajat? 60 derajat. Oke, kita peroleh seperti ini ya. Sebentar, kita lihat. Nah, ternyata C double aksennya terletak pada negatif 4, negatif 2. Oke, ternyata sama ya. Nah, kemudian ini untuk tampilan GeoGebra hasilnya ya pada handout yang kita punya. Coba ya kita lanjutkan pada yang keempat. Nah, keempat ini membahas tentang komposisi rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat M, N. Nah, jadi tadi kan kita sudah bahas tentang komposisi rotasi, tapi titik pusatnya itu ada di 0,0. Nah, sekarang bagaimana ya jika titik pusatnya itu kita geser? Tidak di 0,0, tapi di M, N. Nah, misalnya titik pusatnya ada di sini. Kemudian kita punya titik A-nya di sini ya. Nah, dari titik A di sini, kita rotasikan terhadap titik pusat P ini. Nah, sejauh berapa derajat nih? Sejauh alfa. Kemudian hasilnya adalah A aksen. Ini bayangannya ya. Nah, kemudian dari bayangan pertama ini, kita rotasikan lagi sejauh beta. Nah, kita peroleh A double aksen. Oke? Nah, kemudian apabila dituliskan dalam bentuk matematisnya, kita peroleh seperti ini ya. Jadi titik A kemudian dirotasikan terhadap titik pusatnya adalah M, N, nah sebesar alfa. Nah, kemudian dirotasikan lagi dengan titik pusat yang sama, tetapi sebesar beta. Nah, kita peroleh A double aksen. Nah, kemudian dengan menggunakan matriks, kita peroleh seperti ini. Nah, sama seperti pada bagian awal tadi, seperti rotasi pada titik pusat P dengan koordinat M, N, tetapi di sini kita rotasinya tuh 2 kali ya anak-anak, jadi alfa ditambah beta, sudutnya kita jumlahkan. Kemudian yang membedakan juga ada di sini ya. Nah, kemudian langsung pada contohnya, kita misalnya punya tentukan hasil komposisi rotasi titik D dengan koordinat negatif 2,3 sebesar 150 derajat dilanjutkan sebesar 120 derajat terhadap titik pusat P dengan koordinat 1, negatif 1. Nah, kemudian coba ya kita gunakan rumusnya tadi yang sudah kita punya ini. Kita masuk-masukkan. Untuk alfanya 150, betanya berapa? 120 ya. Nah, alfa dan beta kita tambahkan menjadi 270 derajat. Kemudian kita punya apa lagi? X-nya adalah negatif 2. Oke, di sini X-nya negatif 2. Kemudian Y-nya 3.
Kemudian untuk M dan N, sekarang M-nya adalah 1 ya. Kita masukkan 1 di sini dan di sini. Kemudian N-nya adalah negatif 1. Kita masukkan sini dan sini. Nah, kita peroleh dengan perhitungan matematis. Nah, kita akhirnya memperoleh X double aksennya adalah 5 dan Y double aksennya adalah 2. Jadi, hasil komposisi rotasi titik D adalah D double aksen dengan koordinat 5,2. Coba ya, kita punya titiknya adalah negatif 2,3. Ada di sini ya. Oke, kemudian kita klik kanan, setting, name and value, kemudian bagian name-nya kita ubah jadi titik D. Nah, kita peroleh seperti ini ya titiknya. Kemudian kita punya titik satu lagi sebagai titik pusat, yaitu titik pusatnya 1, negatif 1 ada di sini ya. Nah, kemudian kita klik setting, klik kanan, kemudian klik setting, name and value-nya, kemudian kita punya titik P ya. Oke, nah kita punya seperti ini. Nah, kemudian akan kita rotasikan. Kita klik bagian ini ya, kemudian rotate around point, oke. Kemudian kita klik titiknya adalah titik D dulu, kemudian titik P. Nah, sejauh berapa? Kita punya sejauh 150 derajat. Counterclockwise ya, ingat ya, ini berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Oke. Kemudian kita peroleh titik D aksennya ada di mana ya? Di sini dia. Kemudian kita akan rotasikan lagi. Klik tadi ya, around point. Rotate around point ya. Klik titik D aksen, kemudian titik P. Nah, kita gunakan sudutnya adalah 120 derajat. Yang kedua kan? Oke. Nah, sehingga kita sudah dapatkan D double aksennya. Nah, D double aksennya ternyata terletak di 5,2. Sama ya? Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian, ini adalah tampilan hasil GeoGebra-nya pada handout kalian ya. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu rotasi kurva. Nah, kurva yang dimaksud di sini adalah kurva yang bentuknya garis, parabola, maupun lingkaran ya. Dan masih banyak lagi objek matematis lain. Nah, di sini kita fokus pada garis, parabola, dan lingkaran saja, oke? Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah untuk menentukan hasil rotasi kurvanya. Secara tertulisnya seperti ini. Nah, kemudian kita langsung pada contohnya. Nah, misalnya kita punya lingkaran L. Nah, lingkaran L ini punya persamaan X-2 dikuadratkan ditambah dengan Y-1 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, lingkaran ini akan dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat, yaitu P dengan koordinat negatif 2,1. Tentukan hasil rotasi lingkaran L. Bagaimana ya caranya? Nah, kita misalkan dulu titik X, Y itu terletak pada lingkaran L. Kemudian hasil rotasi titik X, Y sebesar 180 derajat terhadap titik pusat P kita tadi adalah X aksen, Y aksen. Nah, dengan di sini kita punya ya, X aksen, Y aksennya kita gunakan rumus untuk rotasi terhadap titik pusat M, N. Nah, kita punya seperti ini kan rumusnya. Kemudian kita masukkan saja. Ingat bahwa di sini titiknya belum diketahui ya. Kita punya X dan Y. Nah, kita masih gunakan X dan Y. Hanya saja M dan N kan sudah diketahui. Kita masukkan saja. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan matematis ini, kita peroleh X aksennya adalah negatif X dikurangi 4. Kemudian Y aksennya siapa? Negatif Y ditambah 2. Nah, sehingga berdasarkan kesamaan matriks sudah kita peroleh ya tadi ya. Untuk X aksen dan juga Y aksennya. Nah, dari X aksen dan Y aksennya kita ubah nih menjadi
variabel X dan Y saja. Nah, ketika kita punya X saja, maka kita punya X sama dengan negatif X aksen dikurangi dengan 4. Oke. Kemudian Y-nya kita punya negatif Y aksen ditambah dengan 2. Oke. Nah, kan kita sudah memperoleh bentuk X dan juga Y-nya ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan lingkaran yang kita punya. Persamaan awal, yaitu kita punya seperti ini kan. Nah, tinggal masukkan saja. X-nya kita ubah menjadi negatif X aksen dikurangi 4. Kemudian Y-nya kita ubah menjadi negatif Y aksen ditambah dengan 2. Oke? Nah, kemudian selesaikan. Sehingga kita peroleh seperti ini. Jadi, hasil rotasi lingkaran L adalah X plus 6 dikuadratkan ditambah dengan Y-1 dikuadratkan sama dengan 4. Oke ya, kita gunakan GeoGebra. Kita copy dulu persamaan lingkarannya. Kemudian kita gambarkan di sini, di GeoGebra-nya. Oke, nah ini adalah lingkarannya ya. Kemudian coba kita beri warna apa ya? Kita kasih warna pink deh. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian kita punya titik pusat juga, anak-anak. Titiknya berapa ya? Negatif 2,1. Ada di mana nih? Negatif 2,1. Ada di sini ya. Oke. Kita klik setting. Show labelnya diubah menjadi name and value. Kemudian titiknya kita ubah menjadi titik P. Biar sesuai. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini ya, anak-anak. Nah, kemudian kita rotasikan. Nah, kita klik bagian ini. Nah, kemudian rotate around point. Kita klik lingkarannya dulu, kemudian klik titik P-nya. Rotasikan sejauh berapa tadi? 180 derajat. Oke. Sebentar. Kita klik bagian ini dulu, biar tidak berubah. Nah, akhirnya kita peroleh, ini lingkarannya kita klik kanan dulu, equation-nya diubah menjadi seperti ini, agar kelihatan ya. Nah, akhirnya, nah inilah bayangannya, yaitu, nih kita bisa baca di bagian ini. X plus 6 dikuadratkan ditambah dengan Y-1 dikuadratkan sama dengan 4. Ternyata sama ya. Oke, nah kemudian, ini sebagai hasil tampilan GeoGebra pada handout kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya?